Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sosial Emosional Anak, Ibu Fadila Angguning Tias, dan teman-teman kelas 3D yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya Alia Fitria Rahmah berkesempatan menjadi moderator dalam jalannya presentasi kali ini. Yang akan disampaikan oleh kelompok 2 yang kelompok 8 yang beranggotakan Alia Fitria Rahma sebagai pemateri pertama, Aisyah Asri sebagai pemateri kedua, dan Salsabila sebagai pemateri ketiga. Yang insya Allah akan membahas tentang pengetahuan, keterampilan, kompetisi, kecerdasan interpersonal, dan intrapersonal. Tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial dengan lingkungannya. Howard Gardner menjelaskan bahwa intelligence interpersonal yaitu kemampuan internal anak berkomunikasi secara efektif, memiliki empati, hubungan yang baik dan harmonis dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal juga bisa diartikan sebagai keterampilan seseorang dalam menciptakan hubungan, membangun hubungan ini, dan dapat mempertahankan hubungan tersebut telah dibangun dan kedua belah pihak saling menguntungkan. Howard Gardner merupakan tokoh yang menggagas kecerdasan interpersonal. Gardner berpandangan bahwa kecerdasan anak tidak hanya dilihat dari kecerdasan IQ-nya saja, yang melihat dari lingkup kecerdasan matematika dan linguistik. Karena ketidakpuasan terhadap konsep kecerdasan IQ, maka muncullah konsep kecerdasan majemuk, yaitu multiple intelligence. Kecerdasan majemuk ini memiliki hakikat, yaitu kemampuan menemukan dan memecahkan suatu masalah, kemampuan memunculkan masalah baru untuk dipecahkan, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang dapat menimbulkan apresiasi dalam budaya seseorang. Salah satu kecerdasan majemuk tersebut adalah kecerdasan interpersonal. Dan ada juga kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan mengolah emosi. Orang-orang yang memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi mungkin memiliki kemampuan yang baik untuk memahami motivasi dan emosi mereka sendiri, serta mengelola emosinya dengan efektif. Lanjut. Dan di sini ada bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak usia dini. Yang pertama, bisa melalui dengan permainan tradisional, yaitu contohnya seperti gobak sodor, karena permainan tersebut dapat berpengaruh pada kecerdasan interpersonal anak. Anak lebih memahami orang lain dan dapat menangani masalah serta bekerja sama dengan tim yang baik. Terus ada permainan treasure hunt.
di mana permainan ini dapat mempengaruhi kecerdasan interpersonal yang dimiliki anak karena menekankan untuk bekerja sama, yaitu berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Terus ada model bermain konstruktif, yaitu ketika anak sedang melakukan permainan konstruktif, anak tersebut sedang mengamati dan belajar bagaimana memiliki sikap sosial dan melakukan kerjasama. Anak juga belajar menghargai segala bentuk pencapaian yang didapatkan oleh teman bermainnya. Terus ada aktivitas fisik, yaitu dalam menerapkan permainan aktivitas fisik harus bervariasi dan menarik agar anak tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jadi melalui aktivitas fisik tersebut, anak dapat berinteraksi, menyampaikan pendapat, memiliki toleransi dan empati yang baik pada temannya. Terus ada kegiatan kolaboratif. Kegiatan kolaboratif di alam terbuka. Kegiatan kolaboratif di alam terbuka yang melibatkan kecerdasan interpersonal dapat mencakup berbagai aktivitas yang mengedepankan kerjasama, komunikasi, dan pemahaman terhadap orang lain. Contohnya kayak outbound. Dalam kegiatan outbound ini, peserta sering dibagi menjadi kelompok kecil dan diberi tantangan untuk menyelesaikan tugas atau rintangan bersama-sama. Terus ada body system. Body system ini seringkali digunakan sebagai metafora atau model untuk menggambarkan cara kerja individu dalam sebuah kelompok atau tim. Konsep ini mengadaptasi ide tentang bagaimana berbagai bagian tubuh bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap individu atau anggota kelompok memiliki peran atau fungsi tertentu yang mendukung keberhasilan keseluruhan, sama seperti dalam tubuh manusia yang bekerja sama secara sinergis. Mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjut penyampaian yang kedua yang akan disampaikan oleh Aisyah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 dimensi utama dalam kecerdasan interpersonal. Yang pertama itu ada social sensitivity atau kepekaan sosial. Ini merupakan kemampuan individu untuk merasakan dan mengembang dan mengamati reaksi atau perubahan individu lain yang ditunjukkan baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, contoh dari social sensitivity yaitu mampu merasakan dan memahami emosi orang lain, seperti mengetahui ketika teman merasa sedih dan menawarkan dukungan. Selanjutnya, social insight yaitu kemampuan anak untuk memahami dan menemukan solusi yang efektif terhadap permasalahan dalam interaksi sosial sehingga permasalahan tersebut tidak menghambat atau merusak hubungan sosial yang telah dibangun anak. Contohnya itu mengamati dinamika kelompok dalam pertemuan dan memahami bagaimana perasaan individu dapat mempengaruhi keputusan kelompok. Selanjutnya itu ada social communication atau keterampilan social communication. Nah, itu merupakan kemampuan individu dalam menggunakan proses komunikasi dalam menjalin dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Contohnya itu berbicara dengan jelas dan efektif dalam diskusi kelompok, serta menggunakan bahasa tubuh yang sesuai untuk menunjukkan keterlibatan dan perhatian. Selanjutnya, ada keterampilan dalam kecerdasan interpersonal. Yang pertama itu mengembangkan sikap empati.
Kemampuan memahami perasaan orang lain atau empati diungkapkan anak ketika mereka melihat orang lain terluka atau sedih. Nah, metode disiplin dan pola asuh orang tua memberikan pengaruh yang penting dalam pembentukan kemampuan berempati anak. Nah, yang kedua ada mengembangkan sikap prososial. Nah, perilaku prososial adalah tindakan moral yang harus dilakukan secara kultural seperti berbagi, membantu seorang yang membutuhkan, bekerja sama dengan orang lain dan mengungkapkan simpati. Nah, perilaku ini tuh menuntut anak untuk mengontrol diri sendiri dalam menahan diri dari egoismenya. Nah, ada juga cara untuk mengembangkan perilaku prososial gitu dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu memberi contoh nyata tentang pentingnya perilaku prososial dengan melakukan kegiatan membantu, berbagi, dan memberi kepada orang lain. Terus bertindak dengan adil, mengajak anak dalam kegiatan amal sosial kayak bakti sosial dan lain-lain. Terus jelaskan pada anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus bertindak tegas jika melihat anak berperilaku mementingkan dirinya sendiri, tidak mau bekerja sama dan dengan orang lain atau tidak mau membantu orang lain. Selanjutnya itu memuji anak ketika dia berhasil menunjukkan tindakan membantu temannya. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan kesadaran diri anak. Nah, kesadaran diri merupakan kemampuan seseorang dalam menginsafi totalitas keberadaannya sejauh mungkin. Selanjutnya ada mengajarkan pemahaman situasi sosial dan etika sosial. Ini tuh ada sopan santun atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Aturan ini mencakup banyak hal seperti bagaimana etika dalam bertamu, berteman, makan, minum, terus bermain, meminjam, meminta tolong, berbicara, mendengarkan, berpakaian, dan sebagainya. Nah, semua itu harus dipahami anak dengan baik agar anak mampu menyesuaikan perilakunya dalam setiap situasi sosial. Yang kelima itu ada mengajarkan pemecahan masalah efektif pada anak. Nah, setiap anak membutuhkan keterampilan untuk memecahkan masalah secara efektif. Nah, agar dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Nah, anak itu memiliki kecerdasan interpersonal yang tinggi, memiliki keterampilan memecahkan konflik antar pribadi yang efektif dibandingkan dengan anak yang kecerdasan interpersonalnya rendah. Terus yang keenam ada mengajarkan berkomunikasi dengan santun pada anak. Ada 4 keterampilan komunikasi dasar yang perlu dilatih pada anak dan menanggapi orang lain gitu. Nah, menerima diri dan menerima diri dari dan orang lain. Jika anak mampu menguasai keempatnya, nanti anak akan berhasil mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang bermakna gitu dengan orang lain. Terus yang terakhir ada mengajarkan cara mendengarkan efektif. Nah, keterampilan mendengarkan akan menunjang proses komunikasi anak dengan orang lain, sebab orang akan merasa dihargai dan diperhatikan ketika mereka merasa didengarkan gitu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengenal diri sendiri dan bertindak sesuai dengan pahaman tersebut. Nah, unsur-unsur penting dalam kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan memahami diri sendiri, termasuk kelebihan dan kekurangan, kecerdasan menata hati, kecerdasan memotivasi diri dan keinginan, serta kemampuan berdisiplin, memahami, dan menghargai diri sendiri. Nah, contoh dari kecerdasan intrapersonal yaitu pertama, pemahaman emosi, itu mampu mengenali dan mengelola emosi sendiri, seperti mengetahui saat merasa stres dan cara meresponnya secara positif. Terus yang kedua ada introspeksi diri, menghabiskan waktu untuk merenungkan tujuan hidup dan nilai-nilai pribadi. Selanjutnya, mengatur tujuan, cakap dalam menetapkan dan merencanakan pencapaian tujuan. Terus penerimaan diri, menerima kelebihan dan kekurangan diri sebagai bagian dari proses pengembangan. Yang terakhir itu penyesuaian diri, mampu beradaptasi dengan situasi yang berbeda berdasarkan pemahaman diri yang kuat.
Nah, di sini mungkin aku akan memberikan perbandingan gitu, apa yang tadi sudah disebutkan mengenai kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Nah, dalam aspek fokus gitu, kalau kecerdasan intrapersonal itu pemahaman diri sendiri, kalau kecerdasan interpersonal interaksi dengan orang lain. Nah, dalam aspek ciri-ciri, kecerdasan intrapersonal itu yaitu kesadaran diri, pengenalan emosi gitu. Kalau kecerdasan intrapersonal melakukan empati, kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk aspek tujuan, kalau kecerdasan intrapersonal itu mencapai tujuan pribadi, sedangkan kecerdasan interpersonal tujuannya itu membangun hubungan yang sehat gitu dengan orang lain. Nah, aspek yang terakhir yaitu aspek contoh gitu. Kalau kecerdasan intrapersonal, contohnya itu refleksi diri, penatapan tujuan. Sedangkan kalau kecerdasan interpersonal, contohnya itu kerjasama dalam tim dan penyelesaian konflik. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas pemaparan materinya. Dilanjut dengan pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Salsabila. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih aspek dari kecerdasan intrapersonal. Boleh di slide. Nah, keterampilan self-help atau membangun ketahanan pada anak. Self-help skills adalah keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar-dasar secara mandiri. Perkembangan self-help skills merupakan proses ketika anak memperoleh self-help skills selama masa transisi dari bayi awal ke masa kanak-kanak. Nah, di sini self-help skills itu adalah keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar-dasar. Nah, menurut Harlock, keterampilan menolong diri sendiri itu adalah keterampilan motorik halus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti contohnya makan, berpakaian, merawat diri sendiri, dan juga mandi. Pencapaian keterampilan menolong diri sendiri pada anak mulai dari keterampilan dasar hingga keterampilan kompleks. Nah, menurut Allen, aspek pencapaian keterampilan menolong diri sendiri pada anak usia 5 sampai 6 tahun ini terdiri dari 4 keterampilan, yaitu makan, berpakaian, kebersihan diri, dan keterampilan umum. Pendapat lain menyatakan bahwa keterampilan menolong diri sendiri terdiri dari 5 aspek, yaitu gizi, kebersihan, kebersihan, kerapian, berpakaian, dan juga keamanan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa kurikulum pendidikan Indonesia juga menekankan keterampilan menolong diri sendiri. Memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merawat dirinya sendiri adalah tahap penting dari tumbuh kembangnya. Nah, waktu dan usaha yang kita investasikan sekarang adalah cara untuk membantu anak merasa mampu dan kompeten dalam menjaga diri sendiri atau membantu diri sendiri. Selain menanamkan rasa tanggung jawab dan kemandirian, self-help skills juga membuat anak merasa in charge terhadap tubuhnya sendiri dan membuatnya sadar bahwa kita mempercayainya. Kita dapat memulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya pada usia 1-2 tahun, kita bisa mengajari anak kita untuk meminum dengan gelas sendiri, memegang sendok, dan menyuapinya sendiri. Pada usia 2-3 tahun, kita bisa mengajari mereka membuka kancing baju, misalkan membuka kancing baju, melepas kaos kaki, mencuci tangan, dan juga mengajari mereka menggosok gigi. Nah, pada usia 3-4 tahun, kita dapat mengajarkan anak untuk
menggunakan alat makannya, memakai bajunya sendiri, memakai kaos kaki, dan menggosok gigi. Pada usia ini, kita dapat memberikan stimulasi kepada anak-anak yang berhubungan dengan pelajaran, seperti membeli poster yang menunjukkan hewan, buah, dan juga sayur. Nah, yang selanjutnya, boleh di slide. Ada manfaat dari pengembangan self-help skills pada anak usia dini. Yang pertama, mengembangkan kemampuan motorik yang penting. Self-help skills juga adalah keterampilan motorik yang dapat membantu anak untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, seperti makan sendiri, memakai baju sendiri, menggunakan alat rumah tangga, dan toilet training. Nah, jadi manfaat dari pengembangan self-help skills ini untuk mengembangkan kemampuan motorik anak yang dapat membantu anak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya makan sendiri, memakai baju sendiri, dan lain-lain. Nah, yang kedua, manfaatnya adalah membantu anak dalam mengembangkan sikap yang positif dan bertanggung jawab. Jadi manfaat dari pengembangan self-help skills pada anak juga dapat membantu anak mengembangkan sikap yang positif dan bertanggung jawab. Jadi maksud dari mengembangkan sikap yang positif itu, jadi anak lebih percaya diri terhadap dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang, boleh di slide. Bagaimana sih membangun ketahanan pada anak? Nah, membangun ketahanan pada anak, konsep mengenai ketahanan keluarga atau family resilience berawal dari studi mengenai anak-anak yang tetap berfungsi secara kompeten. Meskipun mengalami banyak gangguan-gangguan yang bersifat psikologis, fenomena di mana seseorang dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai masalah tersebut disebut sebagai ketahanan atau resilience. Ketahanan juga diartikan sebagai sebuah proses di mana terdapat interaksi antara risiko dan juga faktor protektif. Proses di mana faktor protektif tersebut memunculkan resiko perkembangan paradigma, kompetensi berpusat, dan kekuatan berpusat keluarga menentukan konsep ketahanan keluarga dalam ilmu psikologi. Nah, gangguan yang dihadapi dari perubahan yang terjadi dan dapat beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi krisis dan persoalan hidup. Kemampuan seseorang atau keluarga untuk memanfaatkan potensi mereka untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam situasi sulit atau kritis, dikenal sebagai ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga juga dikenal sebagai ketahanan, merupakan gagasan yang mencakup semua sistem, termasuk kualitas ketahanan sumber daya dan strategi coping. Ketahanan keluarga atau family resilience merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga. Karena itu, ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah keluarga untuk mengatasi ancaman, hambatan, dan juga gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar yang dapat menyebabkan konflik dan pemecahan di dalam suatu keluarga, serta kemampuan sebuah keluarga untuk mengembangkan potensi anggota keluarga untuk mencapai tujuan dan cita-cita mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada 4 teknik peningkatan ketahanan lainnya untuk anak usia 0 sampai hingga 12 tahun. Yang pertama, membantu mereka membangun hubungan baik dengan orang lain. Salah satu bagian penting dari pertumbuhan anak adalah membangun hubungan yang sehat sejak usia dini. Nah, ini mencakup interaksi dengan teman sebaya ya, orang dewasa, juga orang tua, dan yang paling penting dalam hidup mereka.
para pengasuh harus terlibat dengan baik dan disengaja dalam proses ini. Yang kedua ada membangun kemandirian mereka. Sangat penting ya bagi anak untuk tumbuh menjadi orang yang merasa bebas dan juga mandiri. Memberikan tanggung jawab kepada mereka secara bertahap dan membantu mereka membuat keputusan sendiri. Jadi teknik peningkatan ketahanan anak usia dini itu membangun ketahanan kemandirian kepada mereka sendiri. Yang ketiga, belajar mengidentifikasi, mengekspresikan, dan mengelola emosi mereka. Ketahanan bukan berarti selalu merasa senang atau menghindari reaksi emosional ya. Nah, faktanya juga emosi merupakan bagian penting dari kemanusiaan kita. Sebaliknya, ketahanan melibatkan pembelajaran untuk mengenali dan menanggapi emosi dengan cara yang sehat. Anak-anak akan bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap kejadian yang sama. Contohnya, bencana alam atau krisis keluarga. Mereka mungkin memerlukan jenis dukungan yang berbeda untuk membantu mereka bangkit kembali. Yang terakhir, ada membangun kepercayaan diri dengan mengambil resiko dan menerima tantangan. Menekankan bahwa siapapun dapat menjadi lebih tangguh atau kuat. Mereka menyarankan beberapa strategi untuk membangun ketahanan pada remaja. Yang pertama, memiliki sikap positif atau merasa baik tentang diri sendiri. Yang kedua, menemukan teman baik dan memiliki keluarga yang mendukung. Yang ketiga, merasa seperti kita termasuk dalam suatu kelompok. Yang keempat, membantu orang lain atau memberi kembali Anda pada kebenaran. Dalam hal ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang terakhir, memiliki komunikasi yang baik dengan orang-orang yang terdekat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Salsabila. Selanjutnya, pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh Aisyah Asri. Kepada Aisyah Asri, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja aspek dari kecerdasan intrapersonal. Nah, aspek kecerdasan intrapersonal pada anak usia dini khususnya, yang pertama itu ada self-awareness gitu. Nah, anak tuh mampu mengenali dan menamai emosi yang dirasakan seperti senang, sedih, marah, atau takut. Nah, contohnya itu anak tuh bisa mengatakan kayak aku sedih karena mainanku rusak gitu. Terus yang kedua itu ada kontrol emosi. Nah, anak belajar untuk mengendalikan emosi mereka, terutama di situasi yang membuat frustasi atau marah. Contohnya, saat kesal, anak memilih untuk menarik napas atau mencari bantuan orang dewasa daripada langsung menangis atau marah. Nah, yang ketiga itu ada refleksi sederhana. Anak tuh mulai merenungkan apa yang mereka lakukan dan bagaimana perasaan mereka terhadap suatu kejadian. Contohnya itu kayak anak tuh berkata, aku tidak suka ketika temanku mengambil mainanku. Nah, jadi aku merasa marah gitu. Terus yang keempat tuh ada pemahaman kebutuhan diri atau understanding personal needs gitu. Nah, anak tuh dapat mengenali kebutuhan dasar mereka seperti merasa lapar, lelah, atau butuh istirahat. Contohnya itu, anak meminta tidur ketika merasa lelah atau mencari makanan saat merasa lapar. Yang kelima, personal preference atau kemampuan memilih berdasarkan preferensi. Nah, anak tuh akan mulai menunjukkan minat pada kegiatan atau mainan tertentu yang membuat mereka merasa senang gitu. Misalnya kayak anak tuh memilih bermain puzzle karena merasa puas setiap kali menyusunnya dengan benar. Nah, contoh-contoh ini tuh merupakan seperti kayak pengungkapan perasaan, terus menjaga diri sendirinya, mengenali reaksi tubuh dari merekanya, terus mampu menenangkan diri sendiri gitu. Nah, adapun dari aspek tersebut tuh cara mengembangkannya gitu. Yang pertama itu mengajarkan anak mengenali emosinya. Bagaimana anak dapat mengenali emosinya itu dengan misalnya gunakan gambar atau kartu emosi untuk membantu anak mengenali berbagai jenis perasaan. Terus atau bisa juga dengan ajak anak berbicara tentang perasaannya setiap hari, misalnya
sebelum tidur gitu. Terus mendorong refleksi sederhana. Nah, setelah suatu kejadian, tanyakan pada anak gitu, apa yang kamu rasakan tadi, kenapa merasa begitu. Terus bantu anak tuh untuk memahami sebab akibat dari perasaan mereka gitu. Misalnya, kamu merasa sedih karena temanmu tidak mau berbagi mainan gitu. Terus yang ketiga, memberikan ruang untuk ekspresi diri. Nah, sediakan waktu untuk bermain bebas, menggambar atau jurnalis sederhana dengan bantuan gambar agar anak dapat mengekspresikan perasaannya. Nah, beri anak kesempatan untuk membuat pilihan sederhana seperti memilih pakaian atau makanan ringan. Terus sehingga mereka tuh merasa lebih mengenal preferensi mereka sendiri. Ataupun kalau misalnya merasa sedang sedih, biarkan anak untuk meluapkan kesedihan itu seperti menangis dan lain-lain. Terus yang keempat, mengajarkan teknik relaksasi. Nah, ajarkan anak teknik pernapasan sederhana, misalnya kayak bantu anak untuk memegang dadanya untuk bilang kayak sabar gitu. Walaupun sulit gitu, tapi dengan mengajarkan teknik itu insya Allah akan bisa dilakukan secara berkala gitu. Terus gunakan boneka atau alat peraga untuk memperagakan cara-cara menenangkan diri ketika sedang marah atau sedih. Terus terakhir, membantu anak mengenali minat dan bakatnya. Nah, teman-teman di sini bisa mengamati kegiatan yang membuat anak senang dan dorong eksplorasi lebih lanjut di bidang tersebut. Terus berikan pujian positif saat anak menunjukkan kemajuan atau ketekunan dalam suatu aktivitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aisyah atas penyampaian materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Besar harapannya semoga apa yang teman-teman kelompok 8 sampaikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Alia Fitria Rahma pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan yang dilakukan selama diskusi berlangsung. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.